Halo semuanya, perkenalkan saya Reliani Aprilia, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan memberi edukasi mengenai bagaimana pembukuan dan penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam. Untuk pertama, kita perlu mengetahui apa itu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah, terlahir dari Baitul Mal wa Tamwil, merupakan entitas keuangan mikrosyariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Baitul Mal wa Tamwil mempunyai dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Berikut merupakan peran dan fungsi dari BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Yang dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur maisir, goror, dan riba. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif, seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Nah, apa sih perbedaan koperasi syariah ini dengan koperasi konvensional? Secara teknis, koperasi simpan pinjam konvensional hampir sama dengan koperasi syariah. Yang membedakan adalah sistem mengambil keuntungannya, di mana koperasi simpan pinjam memakai sistem bunga, sedangkan koperasi jasa keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil memakai sistem bagi hasil. Pada koperasi syariah, bagi hasil tidak boleh diperjanjikan di awal, dan besarnya tergantung dari kebijakan KJKS BMT sesuai pendapatannya. Siklus akuntansi pada koperasi ini sama saja dengan yang lainnya. Dimulai dari adanya bukti atau dokumen hasil transaksi yang nantinya akan ditulis ke dalam jurnal. Kemudian dari jurnal yang sudah dibuat akan diposting ke buku besar koperasi. Dan pada langkah terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan koperasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Laporan keuangan koperasi memiliki 5 kegunaan. Yang pertama adalah untuk mengetahui prestasi unit-unit usaha koperasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada anggota selama periode akuntansi tertentu. Periode akuntansi di sini bisa kurang dari setahun maupun lebih dari setahun. Yang kedua adalah untuk mengetahui prestasi unit-unit usaha koperasi yang berbisnis dengan non-anggota selama satu periode akuntansi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi yang dikuasai dan tidak dikuasai, kewajiban dan kekayaan bersih sebagai ekuitas, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan non-anggota serta untuk unit-unit usaha yang bersifat otonom. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam satu periode dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan non-anggota. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi keadaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, likuiditas dan solvabilitas, serta prestasi koperasi dalam melayani anggota yang berbisnis dengan non-anggota. Komponen laporan keuangan koperasi sendiri terdiri dari 5, yaitu neraca, laporan perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan laporan arus kas.
Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SKK etap, yang merupakan informasi kualitatif, antara lain, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh pengguna. Kemudian, informasi keuangan juga harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat mempengaruhi keputusan yang diambil. Keandalan juga sangat dibutuhkan, yaitu informasi itu harus bebas dari kesalahan material dan bias. Kemudian, transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan yang disajikan tidak lebih tinggi, atau kewajiban dan beban tidak disajikan lebih rendah. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Laporan keuangan koperasi juga harus dapat dibandingkan antar koperasi atau badan usaha lain untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Yang terakhir, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. Demikian video part 1 dari edukasi penyusunan dan pembukuan laporan keuangan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Sampai berjumpa di video berikutnya.